Guru besar pertama yang dikukuhkan pada hari ini adalah Profesor Dr. Nuri Rahwati, Doktoranda Ekonomi, Magister Sains dan Master of Science. Kepada Profesor Nur Salam, Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga, dipersilakan untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Silakan, Prof. Profesor Dr. Nuri Rahwati, Doktoranda Ekonomi, Magister Sains, Master of Science. Kelahiran Malang 30 Juni 1966. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga tahun 1991. Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga tahun 1998. Master in Human Resource Management Stratford University of Glasgow, United Kingdom, lulus tahun 2006. Lulus S3 Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga tahun 2019. CPNS tahun 1992, PNS tahun 1994, Asisten Ahli tahun 2000, Lektor tahun 2006, Lektor Kepala tahun 2014 dalam ranting ilmu kepakaran, pengembangan manusia dan organisasi. SK Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 137011/M /07/2024 tanggal 22 November 2024. Pengampu mata kuliah utama Manajemen Sumber Daya Manusia. Jumlah dokumen publikasi terindeks Scopus 18, A-Index 4. Demikian, terima kasih. Dan berikut ini adalah video profil singkat beliau. Profesor Dr. Nuri Rahwati, Doktoranda Ekonomi, Magister Sains, Master of Science. Hari ini saudara dikukuhkan sebagai guru besar dan sekaligus diterima sebagai bagian dari keluarga besar profesor di lingkungan Universitas Erlangga serta bagian dari BPF Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Oleh karena itu, saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan saudara. Silakan, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota MWA Universitas Erlangga, Rektor Universitas Erlangga, Ketua dan anggota Senat Akademik, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas Erlangga, para Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Sekolah, para Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Erlangga, para Ketua Sekretaris Badan Lembaga Pusat di lingkungan Universitas Erlangga, kolega saya, rekan-rekan kerja saya, keluarga dan para hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu pengembangan manusia dan organisasi dengan judul Transformasi Hijau dalam Manajemen Sumber Daya Manusia,
faktor pendorong, dan tantangan menuju keberlanjutan. Hadirin yang saya muliakan, perubahan iklim dan lingkungan telah menjadi topik yang banyak dibahas oleh para akademisi dan para praktisi pada dekade terakhir ini, seperti Paris Climate Agreement diikuti dengan Glasgow Climate Pact pada tahun 2001. Ini telah menyatukan kesepahaman dan komitmen negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan lingkungan terhadap perekonomian, atau yang kita kenal dengan mulainya pengembangan green economy. Wacana tentang green economy sebenarnya telah sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam rencana investasi dan kebijakan komprehensif yang diluncurkan di tahun 2023, di mana Indonesia menargetkan untuk membatasi puncak emisi karbonnya dan berkehendak untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tahun 2014 dan peraturan presiden di tahun 2017, di mana Indonesia telah menargetkan penggunaan energi terbarukan minimum 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Hadirin yang saya muliakan, indikasi adanya masalah lingkungan seperti polusi udara, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, dan kerusakan lingkungan di Indonesia tampak pada Environmental Performance Index, di mana pada tahun 2018 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 133 dari 180 negara, dan ini memburuk menurun di tahun 2024 menjadi peringkat 160 dari 180 negara. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama bagi organisasi, untuk mulai mengintegrasikan praktek-praktek ramah lingkungan ke dalam strategi organisasinya, atau yang kita kenal dengan Green Strategy. Green Strategy ini akan mudah dicapai apabila organisasi menerapkan Green Human Resource Management atau GHRM, di mana GHRM ini adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, selection, people development, performance management, dan sebagainya. Maka organisasi akan mendukung sustainable environment. Dengan kata lain, sustainable environment dapat dicapai ketika organisasi melakukan transformasi dalam pengelolaan sumber daya manusianya dari secara tradisional menjadi Green Human Resource Management, atau yang kita kenal dengan transformasi hijau dalam manajemen sumber daya manusia. Hadirin yang saya muliakan, terdapat dua teori yang sering kita gunakan dalam penelitian tentang Green Human Resource Management, yaitu Resource Based View dan Stakeholder Theory. Ketika organisasi mampu menerapkan Green Human Resource Management dengan baik, maka ini menjadi sebuah keunggulan bagi organisasi, di mana hal ini sejalan dengan perspektif Resource Based View. Jadi, GHRM dapat dianggap sebagai sumber daya yang valuable, rare, imperfectly imitable, and non-substitutable, dan mampu menghasilkan keunggulan kompetitif yang unik bagi perusahaan. Stakeholder theory sering digunakan karena tuntutan dari stakeholder, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, menjadi faktor pendukung bagi organisasi untuk menerapkan GHRM. Hadirin yang saya muliakan, dalam transformasi hijau terdapat faktor pendorong dan tantangan menuju keberlanjutan. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah kami lakukan, terdapat 7 aspek drivers, yaitu
organizational resources, physical resources, regulatory compliancy, association compliancy, customer pressure, top management commitment, dan human resources. Berdasarkan hasil penelitian kami pada perusahaan manufaktur di Indonesia, kami temukan 3 aspek yang menjadi kausal yang akan mempengaruhi aspek yang lainnya, yaitu association compliancy, top management commitment, dan human resource. Yang pertama, association compliancy artinya partisipasi organisasi di dalam asosiasi industri dapat menghasilkan pressure bagi organisasi untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan, seperti mengadopsi praktek sustainability, untuk mendapatkan legitimasi dan citra yang baik dari asosiasinya. Yang kedua adalah top management commitment, karena peran dan tanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya, maka top management ini adalah aktor penting untuk mewujudkan green initiative, sehingga top management harusnya memiliki karakter leader change orientation. Yang ketiga adalah human resource. Terbukti bahwa human capital berfungsi sebagai faktor pendorong perubahan green behavior, sehingga dalam upaya mengimplementasikan green human resource management, organisasi perlu merekrut dan mengembangkan anggotanya sehingga memiliki karakter awareness of environmental issue. Sementara itu, Bapak Ibu yang saya hormati, merancang dan menerapkan GHRM masih menjadi tantangan bagi organisasi di dunia, termasuk Indonesia. Tantangan dalam penerapan Green Human Resource Management berdasarkan tinjauan literatur yang kami lakukan adalah management barrier, human resource barrier, organizational barrier, financial barrier, technical and infrastructural barrier, regulatory and industry barrier, dan customer barrier. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan pada perusahaan perbankan di Indonesia, terdapat 4 aspek yang memiliki pengaruh kausal terhadap aspek yang lainnya, yaitu management barrier, human resource barrier, organizational barrier, regulatory and infrastructural barrier. Yang pertama, management barrier, kurangnya kemampuan dalam merencanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Green Human Resource Management ke dalam strategi bisnis organisasi, termasuk lack of support dari top management, akan berdampak negatif pada penerapan Green Human Resource Management. Yang kedua, human resource barrier, kurangnya kemampuan anggota organisasi untuk beradaptasi atau employee capacity to change yang rendah akan menjadi hambatan juga dalam penerapan GHRM. Organizational behavior, ketika organisasi gagal untuk menerapkan budaya organisasi yang mengarah kepada green, maka keunggulan kompetitif organisasi akan sulit dicapai juga. Yang keempat, regulatory dan industry barrier, kurangnya peraturan pemerintah dan undang-undang yang mendukung dan mampu memberikan insentif pada organisasi yang menerapkan Green Human Resource Management, maka ini juga akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan Green Human Resource Management. Hadirin yang saya muliakan, dapat disimpulkan dengan memahami faktor pendorong dan tantangan akan memberikan landasan konseptual yang dapat digunakan oleh para akademisi dan juga oleh para praktisi untuk menerapkan, merancang strategi sumber daya manusia yang berorientasi pada keberlanjutan. Semoga orasi ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan Green Human Resource Management dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi dan mendukung implementasi Green Human Resource Management di Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri pidato saya, perkenankan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga saya bisa mencapai jabatan guru besar ini. Sebagai seorang akademisi yang mengabdikan seluruh hidup saya pada Universitas Airlangga, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rektor UNER, Prof. Nasih, para wakil rektor, ketua dan sekretaris Senat Akademik, Sekretaris Universitas Airlangga, Direktur dan Sekretaris Direktorat SDM Universitas Airlangga, tim PAK Universitas Airlangga. Terima kasih atas semua dukungan yang luar biasa dalam proses pengajuan jabatan guru besar saya. Terima kasih tak terhingga untuk motivasi dan bantuannya untuk dekan saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Dian Agustia, beserta para wakil dekan, ketua BPF dan anggota, dan para pimpinan dan seluruh pimpinan jajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ketua departemen, sekretaris departemen manajemen, serta para KPS di departemen manajemen. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para dekan terdahulu, guru-guru dan senior saya yang telah memotivasi saya, membimbing saya sehingga saya bisa berkarir dengan baik dan dapat mencapai gelar guru besar ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sri Gunawan, Ketua Forum Manajemen komitmen, karena peran dan tanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya, maka top manajemen ini adalah aktor penting untuk mewujudkan green initiative, sehingga top manajemen harusnya memiliki karakter leader change orientation. Yang ketiga adalah human resource. Terbukti bahwa human capital berfungsi sebagai faktor pendorong perubahan green behavior, sehingga dalam upaya mengimplementasikan green human resource management, organisasi perlu merekrut dan mengembangkan anggotanya sehingga memiliki karakter awareness of environmental issue. Sementara itu, Bapak Ibu yang saya hormati, merancang dan menerapkan GHRM masih menjadi tantangan bagi organisasi di dunia, termasuk Indonesia. Tantangan dalam penerapan Green Human Resource Management berdasarkan tinjauan literatur yang kami lakukan adalah manajemen barrier, human resource barrier, organizational barrier, financial barrier, technical and infrastructural barrier, regulatory and industry barrier, dan customer barrier. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan pada perusahaan perbankan di Indonesia, terdapat 4 aspek yang memiliki pengaruh kausal terhadap aspek yang lainnya, yaitu manajemen barrier, human resource barrier, organizational barrier, regulatory and infrastructural barrier. Yang pertama, manajemen barrier. Kurangnya kemampuan dalam merencanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Green Human Resource Management ke dalam strategi bisnis organisasi, termasuk lack of support dari top management, akan berdampak negatif pada penerapan Green Human Resource Management. Yang kedua, human resource barrier. Kurangnya kemampuan anggota organisasi untuk beradaptasi atau employee capacity to change yang rendah akan menjadi hambatan juga dalam penerapan GHRM. Organizational behavior. Ketika organisasi gagal untuk menerapkan budaya organisasi yang mengarah kepada green, maka keunggulan kompetitif organisasi akan sulit dicapai juga. Yang keempat, regulatory dan industry barrier. Kurangnya peraturan pemerintah dan undang-undang yang mendukung dan mampu memberikan insentif pada organisasi yang menerapkan Green Human Resource Management, maka ini juga akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan Green Human Resource Management.
Hadirin yang saya muliakan, dapat disimpulkan dengan memahami faktor pendorong dan tantangan akan memberikan landasan konseptual yang dapat digunakan oleh para akademisi dan juga oleh para praktisi untuk menerapkan, merancang strategi sumber daya manusia yang berorientasi pada keberlanjutan. Semoga orasi ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan Green Human Resource Management dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi dan mendukung implementasi Green Human Resource Management di Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri pidato saya, perkenankan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga saya bisa mencapai jabatan guru besar ini. Sebagai seorang akademisi yang mengabdikan seluruh hidup saya pada Universitas Airlangga, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rektor UNER, Prof. Nasih, para wakil rektor, ketua dan sekretaris Senat Akademik, Sekretaris Universitas Airlangga, Direktur dan Sekretaris Direktorat SDM Universitas Airlangga, tim PAK Universitas Airlangga. Terima kasih atas semua dukungan yang luar biasa dalam proses pengajuan jabatan guru besar saya. Terima kasih tak terhingga untuk motivasi dan bantuannya untuk dekan saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Dian Agustia, beserta para wakil dekan, ketua BPF dan anggota, dan para pimpinan dan seluruh pimpinan jajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ketua departemen, sekretaris departemen manajemen, serta para KPS di departemen manajemen. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para dekan terdahulu, guru-guru dan senior saya yang telah memotivasi saya, membimbing saya sehingga saya bisa berkarir dengan baik dan dapat mencapai gelar guru besar ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sri Gunawan, Ketua Forum Manajemen Indonesia, atas bimbingan, kerjasama dan dukungannya dalam mengelola Forum Manajemen Indonesia dan juga ketika mengelola Departemen Manajemen. Kepada Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Prof. Badri Munir Sukoco, dan para Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, teman-teman pengelola di Sekolah Pasca Sarjana, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan dukungannya selama ini. Terima kasih untuk semua kolega saya di Universitas Airlangga, dan khususnya kolega-kolega saya tercinta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu karena banyak sekali. Dan juga untuk teman-teman di Departemen Manajemen yang telah mampu menciptakan suasana penuh semangat, kebersamaan dan kebanggaan sesuai dengan slogan kita. Manajemen. Terima kasih. Juga teman-teman kolega. Juga teman-teman kolega para dosen di sekolah para pasca sarjana, para tutor, para coach yang telah memberikan akademik atmosfer yang luar biasa. Kepada seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tenaga kependidikan di sekolah pasca sarjana, terima kasih atas kesediaannya membantu saya selama proses pengajuan guru besar saya ini. Terima kasih juga kepada Pak Sukin, tim yang mendukung saya dalam mengelola program studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terima kasih tentunya kepada seluruh panitia pengukuhan guru besar di Universitas Airlangga ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membalas kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya ketika saya menuntut ilmu.
terutama yang hari ini berkenan hadir, teman-teman dari SMA Negeri 1 Surabaya, terima kasih. Teman-teman S1 Manajemen, terima kasih. Dan juga teman-teman Magister Ilmu Manajemen, terima kasih. Dan teman-teman yang menyertai saya selama saya studi di Glasgow, para Glaswegian, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman Doktor Ilmu Manajemen, terima kasih kehadirannya. Dan tentu saja teman-teman tim Wali Kota Surabaya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Dan untuk para mahasiswa yang hadir, cepat selesaikan disertasinya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menghaturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada kedua almarhum orang tua saya, kepada kedua almarhum mertua saya, dan tentu saja kepada kekasih hati saya, suami saya tercinta, Dr. Muhammad Alfian MH, yang telah memotivasi saya untuk selalu mengembangkan karir dan yang selalu mencita-citakan saya menjadi guru besar. Alhamdulillah, akhirnya bisa terwujud meskipun setelah 4 tahun dia meninggalkan saya. Untuk anak-anak saya, Arif Reza Erlangga, Gebrina Ayu Nastiti, Gebrina Ayu Pramesti, menantu saya, Celia Eka Putri, Gandhi Aswaja, Edo Afrian Herlambang, dan cucu-cucu saya, Handarul Langit, Muara Intan, Lembayong Sekar Kinanti. Terima kasih. Kalian telah memberi warna pada kehidupan saya dan sumber kekuatan bagi hidup saya. Untuk saudara saya tercinta, Mbak Tina, Mas Yuti, Mas Toto, Mbak Ririn, dan keluarga besar Prawiro Diharjo, serta seluruh besan saya yang berkenan hadir di sini. Terima kasih atas doa dan motivasinya. Akhirnya, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua hadirin yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara pengukuhan guru besar saya. Pada hari ini, terutama untuk Pak Busrul, Pak Dato, Pak Sis, Bu Feni, Pak Anjar, Pak Joni Parung, Pak Joni Hermana, Pak Firdaus, dan Pak Karyanto, dan seluruh semuanya yang hadir. Mohon doa restunya, semoga saya bisa menjaga marwah sebagai guru besar ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.